perhiasan yang menipu. Dalam ayat yang lain Allah katakan innamal hayatud dunya la'ibun. Kehidupan dunia kita ini canda. Kehidupan kita ini, dunia ini adalah permainan. Yang membahasakan la'ib, permainan itu Allah, bukan kita. Tapi Allah Subhanahu. La'ibun wa lahwun wa zina. Dunia itu permainan, dunia itu lahwun, hal-hal yang melalaikan, wa zina. Kemudian perhiasan-perhiasan yang sifatnya semu. Ini Allah yang menggambarkan. Adapun urusan akhirat, maka perintah yang Allah perintahkan untuk kita bersungguh-sungguh dan mujahadah. Bersungguh-sungguh, ini dia pembahasan kita. Bersungguh-sungguh dan mujahadah. Jadi menuntut ilmu jemaah sekalian, jangan jadikan waktu menuntut ilmu itu waktu-waktu sisa. Kalau bisa memang dia sudah dikasih porsi sendiri. Hari sekian, jam sekian saya menuntut ilmu. Jadi dunia itu kan sudah ada jamnya. Dari jam sekian sampai sekian saya cari dunia. Betul kan? Kalau kita mau cerita seimbang, harusnya 50 dunia, 50 akhirat. Kan gitu ya. Baik, dunia berapa jam? Dari jam 8 normalnya sampai jam 4, jam 5. Iya kan? Cobalah belajar akhirat dari jam 8 sampai jam 5 juga. Kalau mau seimbang. Iya kan? Tapi ternyata nggak seimbang. Seringkali kita ucapkan dalam lisan kita itu dalam urusan beragama ya harus seimbang lah antara dunia dan akhirat. Kita tuh dusta aja. Kita nggak jujur. Kalau seimbang buat 50 buat dunia kita, 50 buat akhirat kita. Yang ada akhirat kita hanya sisa-sisa waktu kita. Beda orang yang menyisihkan khusus waktunya atau dia hanya sisa-sisa waktu yang kosong saja nggak ada. Ini itu beda. Maka dalam hal ini kita pembahasannya karena ini adalah tazkiyatun nafas, dorongan pensucian jiwa, maka kita akan membahas tentang bab yang baru, bab ke-11, bab mujahadah. Mujahadah artinya adalah bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan mujahadah itu ada dua. Mujahadah itu ada dua. Yang pertama, mujahadah li nafsihi. Mujahadah untuk dirinya. Dan yang kedua, mujahadah li ghairihi. Mujahadah untuk orang lain. Mujahadah li nafsihi, mujahadah untuk dirinya itu lebih sulit dibandingkan mujahadah untuk orang lain. Karena seseorang tidak akan dapat mujahadah untuk orang lain kalau dirinya belum. Demikian. Ini yang digambarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Maka jamaah sekalian, bersungguh-sungguh untuk diri kita. Dalam hal ini, mujahadah itu dibagi lagi menjadi dua oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin. Mujahadah dalam ketaatan, mujahadah dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Jadi untuk taat itu bukan hanya sekedar mengerjakan. Ada orang sekedar mengerjakan, tapi ada orang yang dia mengerjakannya diiringi dengan kesungguhan. Sama atau beda? Anda perhatikan, perintah yang Allah perintahkan terkait dengan urusan akhirat itu disuruh cepat, segera, berlomba, bersungguh-sungguh. Kan gitu ya? Kalau urusan dunia disuruh pelan-pelan, santai, tidak terburu-buru. Kan gitu kan? Selalu Allah katakan fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ini kan perintah. Perintahnya apa? Bercepat-cepat, bersegera, bersungguh-sungguh. Urusan dunia, wamshu fil ardi. Jalan kaki saja di muka bumi. Enggak perlu buru-buru. Wa idza qadaitum fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kalian sudah selesai tugas dalam urusan agama kalian bertebaran ke muka bumi, cari karunia Allah. Tidak tergesa-gesa. Ini dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan akhirat, Allah perintahkan untuk bersegera, mujahadah, bersungguh-sungguh. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin beliau mengatakan bahwasanya mujahadah itu ada dua.
Mujahadah untuk diri sendiri dan mujahadah untuk orang lain. Kemudian dalam mujahadah dalam untuk diri sendiri itu ada dua, dalam ketaatan dan dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Dalam melakukan ketaatan bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi diiringi dengan kesungguhan, keseriusan, usaha keras untuk dapat melakukan ketaatan tersebut. Makanya jamaah sekalian, orang yang betul-betul sungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, gagal pun dia dapat pahala setelah dia berusaha. Kan gitu ya? Tapi kalau dia tidak ada kesungguhan di situ, ya, oh nanti malam sholat malam, dia bangun malam, tapi nggak sholat malam. Niatnya saja itu belum sampai kepada kebaikan yang diusahakan. Tapi kalau dia sudah berusaha ternyata gagal, artinya dia dapat pahala. Pahala apa? Mujahadah atas niat yang dia usahakan tersebut. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat yang pertama dalam surah Al-Ankabut. Beliau katakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka niscaya kami akan berikan petunjuk untuk mereka. Kami akan berikan petunjuk jalan kami untuk mereka. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berlaku baik, yang berbuat baik. Kita perhatikan ayatnya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr beliau mengatakan mujahadatu ala ta'ah wa tarkil ma'asi ma'al ikhlas. Dia bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan diiringi dengan keikhlasan. Karena ada orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah tapi tidak diiringi keikhlasan, maka ibadahnya tidak dianggap kebaikan. Ya, jadi kata Syekh Abdul Razak, mujahadatu ala fi'li ta'ati wa tarkil ma'asi ma'al ikhlas. Dia bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah, meninggalkan larangan diiringi dengan keikhlasan dalam menjalankan perintahnya atau meninggalkan larangannya. Kemudian perhatikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dijalankan. Dia usaha sungguh-sungguhnya sekali. Tapi jalan yang Allah berikan untuk menggapai kesungguhannya bukan satu. Allah sebutkan subulana, jalan-jalan kami. Ini kalau kita perhatikan dalam sisi bahasa yang disebutkan oleh ahli usul, ini menunjukkan bahwasanya kemudahan itu akan dibuka lebar setelah usaha yang dia lakukan. Makanya jamaah sekalian, bukan sekali, 2 kali, 3 kali kita temukan. Mohon maaf, ini introspeksi untuk kita. Sering kali kita temukan dari jamaah-jamaah umroh atau jamaah-jamaah haji, jamaah sekalian, yang berangkat itu bukan orang yang punya materi, tapi orang yang betul-betul sungguh-sungguh untuk berangkat. Bisa dipahami? Enggak semua orang kaya berangkat. Dulu kan pernah ada cerita bahwasanya pedagang yang dagangnya di depan toko emas, pemilik toko emas nggak berangkat, tapi yang numpang dagang di toko emas tersebut, kalau malam kan tutup, dia dagang di situ sampai pagi, tapi setiap tahun dia berangkat umroh sih. Terus kenapa pemilik toko emas nggak bisa berangkat, kok dia yang hanya sekedar pedagang dompet, ikat pinggang, pedagang topi bisa umroh? Ternyata ada perbedaan di antara mereka. Mujahadah, kesungguhan di dalam usaha dalam melakukan ibadah. Di bulan Ramadan kemarin saya temukan keluarga tukang sapu. Keluarga tukang sapu. Bosnya nangis ngelihat dia berangkat umroh sekeluarga. Antum bayangkan ya, dia berangkat umroh sekeluarga.
Sedangkan bos, pemilik kantor yang dia bekerja di situ, dia tukang sapu di kantor itu tidak berangkat. Jadi sampai dia katakan, saya sejak kantor ini berdiri sampai hari ini belum pernah berangkat umroh. Kamu hanya tukang sapu, kok bisa berangkat? Dari mana? Ini setiap gaji yang dapat saya sisihkan, saya kumpulkan sedikit-sedikit sampai hari ini saya dapatkan. Cuman Pak, hari ini memang kami berangkat nggak ada uang lebih, ya bisa berangkat aja, gitu. Kan sudah ditanggung travel untuk makan dan sebagainya. Di sini jemaah sekalian, apa yang dia katakan? Bosnya langsung dia katakan, baik saya kasih uang sapu buat kamu. Dikasih cash. Dia bisa kasih cash 20 juta buat tukang sapunya, tapi dia nggak berangkat. Untuk bayangkan, beda antara orang yang mujahadah dengan orang yang tidak mujahadah. Dan ternyata panggilan-panggilan untuk ibadah yang diharapkan oleh banyak manusia kebaikannya itu akan didapat oleh orang yang sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh. Dan kita cek nanti bentar lagi ini musim kurban, ya, musim kurban. Kalau kita hitung dalam kehidupan kita setahun, mungkin uang kopi kita bisa dibeli 2 kambing. Uang kopi kita. Alhamdulillah kan kita nggak merokok kan, sepakat nggak merokok kan. Ya kalau kita cerita orang di luar itu uang rokok kan gitu kan. Kita cerita sekarang orang yang kita ngaji. Antum kalau berjanggut, kemudian celananya cingkrang, pakai peci, pakai jubah, ngerokok, malu jemaah. Betul. Masih dengerin musik, malu jemaah. Dan antum perhatikan jemaah sekalian, di antara bentuk mujahadah meninggalkan kemaksiatan, dia harus sungguh-sungguh, dan rokok itu kemaksiatan. Ya. Nah, kita sekarang bicara kopi aja. Uang kopi itu kalau kita kumpulkan setahun bisa beli kambing kan. Nah, kenapa kita mampu tapi yang ini kok nggak mampu? Nah, ini pertanyaan cuma. Pertanyaan untuk diri kita. Ini masih ada kesempatan waktu. Sekitar berapa? 3 bulan. 2 bulan. 2 bulan lagi masih ada kesempatan waktu. Diusahakan. Jangan sampai antum seumur hidup atau kita seumur hidup belum pernah berkurban. Jangan sampai demikian. Kemudian jemaah sekalian, beliau katakan, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Para ahli tafsir menafsirkan makna al-yaqin al-maut. Beribadah kepada Allah, menyembah Allah sampai datang kematian. Ungkapan indah dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya Rabbu Syawal, Rabbu Rajabin, wa Rabbu Sya'ban, wa Rabbu Ramadan, wa Rabbu Syawal wahid. Tuhan bulan Rajab, Tuhan bulan Syawal, Tuhan bulan Sya'ban, Tuhan bulan Ramadan, dan bulan Syawal itu satu. Betul kan? Jadi kalau ada orang bersungguh-sungguh dalam ibadah di bulan Ramadan, lepas dari bulan Ramadan dia merasa bebas dari penjara ibadah, maka disebutkan oleh Bishr al-Hafi, beliau katakan bisal qaum, sejelek-jeleknya manusia, seburuk-buruknya manusia, alladzina la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan, yang dia nggak pernah tahu kedudukan Tuhannya kecuali di bulan Ramadan saja. Artinya ibadahnya cuma di bulan Ramadan saja. Lepas bulan Ramadan bebas. Ini kan introspeksi. Kalau kita kemarin ingatkan, mungkin teman-teman kemarin ada yang belum datang. Ramadan itu kan bulan pendidikan, bulan melatih kita. Bulan Rajab, para ulama mengatakan itu adalah bulan bercocok tanam. Bulan Sya'ban, bulan menyiram, memupuk tanamannya. Kemudian bulan Ramadan, bulan panen hasil tanaman. Tapi ingat, orang yang bercocok tanam, yang memupuk, merawat, belum tentu panennya bagus. Maka dia cek di bulan Syawal, dia cek dirinya pada saat bulan Syawal, hasil yang dia panen. Jadi bulan Syawal, introspeksi hasil tanaman yang dia tanam. Kita cek lagi, lihat lagi, betul apa tidak puasa kita. Karena ada orang yang ketika dia puasa, Ramadan meninggalkannya, dia nggak dapat ampunan dosa.
Dia dapat puasanya, tapi dia nggak dapat ampunan dosa. Nah, kita ini bulan Syawal, bulan introspeksi diri kita jemaah. Nah, perintah dari Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu sampai datang kematian. Artinya, bukan berarti Ramadan berhenti, peribadatan kepada Allah berhenti. Bukan berarti Ramadan berhenti, tahajud, qiyamul lail berhenti. Bukan berarti Ramadan berhenti, Al-Quran berhenti. Ingat, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu a'mali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling Allah cintai? Apa jawab Nabi SAW? Adwamuha wa inqal. Amalan yang dia sedikit tapi konsisten. Makna secara bahasa agama kita istiqomah. Istiqomah. Ya kita ngecek lagi. Kita kan Ramadan sudah berlalu. Kita sampai sekarang masih baca Quran atau tidak? Kalau di bulan Ramadan kemarin saya khatamkan 1 kali. Oh mungkin dia 2 kali. Oh mungkin dia 3 kali. Anggap maksimal di antara kita 5 kali. Pertanyaannya sekarang sudah masuk 22 Syawal atau 23 Syawal. Berapa lembar Al-Quran yang sudah kita baca? Ini jadi pertanyaan introspeksi kita. Kedua jemaah sekalian, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif beliau katakan di antara tanda diterimanya sebuah amal diikuti kebaikan setelahnya. Di antara tanda diterimanya sebuah amalan diikuti amalan kebaikan setelahnya. Bisa dipahamin? Jadi kalau ternyata Ramadan kemudian kita finish masuk 1 Syawal, tutup buku, tutup Al-Quran, tutup kajian, tutup puasa, tutup qiyamul lail, ya sudah. Berarti dia hanya kenal dengan Tuhannya. Dia terkena ucapan Bishr al-Hafi yang berkata, "Bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan." Seburuk-buruk manusia itu yang dia kenal Tuhannya hanya di musim Ramadan saja. Antum lihat coba, orang-orang yang nggak ngaji, orang-orang awam pun mereka kalau bulan Ramadan semangatnya. Semangat. Tapi Ramadan berlalu hilang juga semangatnya. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Harusnya kita di bulan Ramadan sudah ditempa. Hari ini kita meningkatkan lagi mujahadah, bersungguh-sungguh. Dan ingat, ibadah kita bukan berhenti Ramadan, berhenti ibadah, bukan. Tapi berhenti ibadah saat kita datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu sampai kematian datang kepadamu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan." Kamu jadilah hamba Allah yang rabbani. Beribadah kapan waktu, dimanapun. Tapi jangan beribadah kepada Allah yang hanya saat Ramadan saja. Nah, ini introspeksi buat kita. Selanjutnya, beliau katakan, "Wadhkur isma rabbaka wa tabattal ilaihi tabtila." Dan sebutlah nama Tuhanmu. Wa tabattal ilaihi tabtila. Dengan kesungguhan dan sepenuh hati dalam beribadah. Diartikan oleh ahli tafsir, diantaranya apa yang diusapkan oleh Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan at-tabattul al-inqita' 'anid dunya wat taqarrub ila Allah. Yang artinya tabattul itu dia putuskan urusan dunia, dia fokus kepada Allah dalam beribadah. Makanya kita ini nggak boleh tabattul. Kita nggak boleh tabattul dari wanita. Ya, orang yang tabatul dari wanita itu orang yang nggak mau nikah. Ini nggak dibenarkan dalam Islam. Dan ini menyelisihi sunnah Rasul SAW. 3 orang datang kepada istri Nabi menanyakan tentang cara ibadahnya Rasulullah. Bagaimana Rasul beribadah? Ya, dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu dia berkata, ingin fokus dalam ibadah, dia tidak mau dengan urusan dunia. Yang satu sholat malam gak mau tidur, yang satu
puasa nggak mau berbuka, yang satu lagi nggak mau menikah. Tujuannya bagus. Biar apa? Biar betul-betul fokus dalam ibadah. Kayak gini dilarang sama Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi sholat, beliau istirahat, tidur, beliau puasa, beliau berbuka, beliau juga menikah dengan seorang wanita. Yang benci, yang tidak ikut jalan beliau berarti bukan golongan Nabi SAW. Kemudian Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka sekecil biji dzarrah, maka akan Allah tampakkan kebaikan tersebut. Artinya jemaah sekalian, dalam mujahadah, dalam beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh, sekecil apapun usaha kita, pasti akan ada balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Kemudian dijelaskan lebih detail lagi dengan firman Allah, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah." Apapun yang engkau usahakan, apapun yang engkau lakukan untuk dirimu dari kebaikan-kebaikan, engkau akan dapatkan balasan kebaikan itu di sisi Allah. Jemaah, seseorang melakukan ketaatan, melakukan kebaikan sejatinya untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Orang yang bersedekah itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Orang yang mengeluarkan zakat itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Orang yang membantu orang lain itu untuk dirinya, bukan orang lain. Kebaikan itu janjinya Allah katakan, "Wa ma tuqaddimu min khairin, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah." Apapun yang kamu usahakan dari kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan untuk dirimu, engkau akan dapatkan di sisi Allah. Orang yang bersedekah melakukan kebaikan. Kebaikan itu dirasakan oleh orang yang menerima sedekah. Betul? Tapi sebenarnya dia sedang berbuat baik untuk siapa? Diri sendiri. Dijelaskan oleh Allah lebih detail lagi. Allah katakan, gimana? Waman ya'mal. Allah stop. Lebih detail Allah katakan, waman asa'a falaha. Gimana ayatnya itu? Ada yang ingat? Ya. Waman ya'malu, barang siapa yang melakukan kebaikan, waman fa'ahsana li nafsi. Ada yang bisa bantu ayatnya? Ya. Jadi seperti itu intinya. Barang siapa yang melakukan kebaikan, sebenarnya dia melakukan kebaikan untuk dirinya. Ya. Gimana? Waman 'amila shalihan fali nafsi. Barang siapa yang melakukan kebaikan, itu sebenarnya dia sedang melakukan kebaikan untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Semakin dia melakukan kebaikan semakin besar, kebaikan itu akan dia dapatkan untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Makanya dalam hadis qudsi, hadis yang panjang oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 24 dari Abu Dzar Al-Ghifari, diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW mengatakan, setelah menceritakan tentang hal-hal manusia itu telanjang, manusia itu berdosa, manusia itu lapar dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya ibadi, wahai abadku, innama hiya a'malukum." Semua yang kalian buat itu adalah perbuatan kalian. Uhsiha lakum. Aku akan berikan catatan balasannya untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau dia dapat kebaikan dari catatan amal tersebut, hendaknya dia puji Allah. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa melakukan amalan apapun dari kebaikan tanpa Allah berikan pertolongan kepada kita. Dalilnya Allah katakan dalam Al-Quran, "Iyyaka na'budu." Kami ya Allah hanya menyembah kepadamu. Cukup di situ? Enggak. Allah jelaskan, "Iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Artinya kalau Allah nggak tolong kita nggak akan mampu melakukan kebaikan tersebut. Waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang dapatkan catatan amal ternyata buruk, jelek hasilnya, kata Allah,
fala yalumanna illa nafsa. Kalian jangan salahkan orang lain. Jangan cari kambing hitam, tapi salahkanlah diri sendiri. Artinya kebaikan untuk dirinya dan keburukan juga kembali kepada dirinya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'dhamu ajran. Bahkan dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia tersebut di dunia, itu dia akan dapatkan di sisi Allah khairan, lebih baik. Cukup sampai situ? Allah katakan wa a'dhamu ajran, lebih besar lagi pahalanya. Diceritakan oleh Nabi SAW, ketika seorang melakukan sedekah, ikhlas dalam sedekahnya, maka sedekahnya itu dipelihara oleh Allah. Dipelihara oleh Allah. Sampai sedekah terus berkembang sampai sebesar gunung. Dia nggak sadar kalau itu adalah sedekah kecil yang pernah dia buat. Sedekah kecil yang pernah dia lakukan. Jadi satu sedekah yang dia lakukan tersebut karena mujahadah, kesungguhan yang dia inginkan, yang dia lakukan, berharap keikhlasan kepada Allah, Allah jaga, Allah besarkan sampai sebesar gunung dari amal kebaikan tersebut. Maka benarlah sabda Nabi SAW, 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Gimana? 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Orang jemaah kalau duitnya sedikit, dia mau sedekah kan sulit. Kalau antum punya uang 1 miliar, sedekah 10 juta, biasa kan? Kenapa? Sisanya masih banyak. Antum punya uang 1 juta, sedekah 900.000, berapa? Susah kan? Ya kan? Di situ ada mujahadah. Mujahadah itu Allah lihat dan Allah ketahui dan Allah akan gantikan yang lebih baik dan Allah besarkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan lagi oleh Imam Nawawi, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Segala apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, enggak lihat besar atau kecil. Tapi dilihat kepada mujahadah, kesungguhannya, dan dilihat pula kepada niatnya. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Segala apapun yang kamu infakkan dari kebaikan-kebaikan, Allah tahu. Segala apapun bentuk kebaikan dari infak, sedekah yang diberikan oleh seseorang di jalan Allah, Allah akan berikan balasan yang sempurna, tidak sedikit pun dikurangi. Bahkan Allah lipat-lipat gandakan. Maka jemaah sekalian, Nabi memberikan motivasi sedekah bukan dengan harta yang besar. Nabi memberikan motivasi sedekah bukan dengan harta yang besar. Tapi Nabi memberikan motivasi sedekah dengan apa? Sepotong kurma. Fattaqun nar walau bisyikit tamr. Ya, kalian takutlah kepada neraka walau dengan sepotong kurma. Ternyata ada orang yang mau sedekah, dia tidak punya kurma. Terus bagaimana? Kita harus bersedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Ucapan yang baik itu sedekah. Senyuman, sapaan, salaman itu sedekah. Berzikir kepada Allah, bertahlil, bertahmid itu sedekah. Kebaikan-kebaikan itu ada dan semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan Allah berikan balasannya. Baik jemaah sekalian, ini ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis yang pertama. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala qala man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku umumkan perang untuknya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai dibandingkan sesuatu yang aku wajibkan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal-hal yang aku sunnahkan sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi.
Jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dia dengannya dia mengayunkan. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia dengannya dia melangkah. Wa in sa'alani a'taituhu, jika dia meminta kepadaku, aku akan berikan untuknya. Wa in ista'adzani la'uidannahu, kalau dia meminta pertolongan kepadaku, perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Hadis ini jemaah sekalian adalah hadis kursi. Hadis kursi. Artinya ini maknanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ungkapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis kursi. Dan alhamdulillah hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan hadis ini dikenal dengan hadis wali. Hadis apa? Wali min awliyaillah. Wali-wali Allah atau kekasih Allah. Pertanyaannya, adakah wali Allah hari ini? Kemudian, mungkinkah kita termasuk di antara wali-wali itu? Kemudian, apakah kita bisa menjadi wali Allah? Pembahasannya insya Allah akan kita bahas di pertemuan mendatang. Berhubung sudah masuk Isya, insya Allah hadis-hadis ini akan kita kaji di pertemuan mendatang. Allahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Kepada Allah Azza wa Jalla kita menampung. Billahi taufiq wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.